Jangan malas. Tahun kuda api mengisyaratkan untuk bergerak cepat dengan api semangat yang berkobaran. Kepada mereka yang malas, bersiaplah untuk dilindas pergerakan kuda api yang serba ingin berlari kencang. Tapi masalahnya, di tengah gerak cepat itu, kondisi perekonomian masih belum membaik. Sehingga kepada para pengusaha, wajib berhati-hati, terutama jika ingin berinvestasi. Para pengambil keputusan juga harus bijak agar tidak terjebak dalam kesalahan besar. Sementara itu, bencana alam masih tetap berdatangan, malah dengan daya hancur lebih mengerikan. Lalu benarkah akan terjadi gempa bumi besar dan banjir bandang yang memakan banyak korban? Tapi siapa saja orang yang akan beruntung di tahun dengan shio kuda api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Shio kuda api sudah mulai beraksi. Hati-hati. Semua orang harus mulai menyesuaikan diri dengan semangat kuda api yang selalu ingin bergerak cepat, maju pesat, didasari oleh semangat yang berapi-api. Kepada mereka yang senang bermalas-malasan, bersiaplah untuk dilibas kuda yang selalu gegas bergerak. Jadi jangan lari di tempat, apalagi berhenti tanpa melakukan sesuatu. Karena tahun ini mengisyaratkan untuk berlari mengikuti gerak cepat kuda api. Nah, kuda api itu kita melambangkan hitungannya bekerja keras di tahun ini. Jadi kita bilang jangan step ya, atau mungkin diam di tempat ya, karena di tahun ini kita bilang perlu dengan kerja keras. Kalau lu mau maju, maju. Kalau misal lu mau step di tempat, hitungannya berarti kamu kalah ya dalam peperangan ini. Kuda api itu jadi kita akan ketemu lagi 60 tahun kemudian baru ketemu lagi kuda api. Belum tentu kita bisa kembali lagi hitungannya mendapatkan kuda api lagi hitungannya, karena kan hitungannya dia setiap 60 tahun sekali baru ketemu lagi. Kuda api adalah tahunnya para pekerja keras. Mereka yang mau bekerja keras serta berani mengambil risiko besar akan mendulang banyak kesuksesan. Tapi waspadai, hanya beberapa shio yang akan berdamai dengan shio kuda api, sehingga tahun ini menjadi tahun yang sangat hoki. 3 shio utama yang paling beruntung di tahun kuda api adalah shio anjing, macan, dan babi. Kepada pemilik 3 shio ini, akan untung besar apalagi jika mau bekerja dengan sangat keras untuk mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Orang yang lahir di kuda api kita bilang dia itu pekerja keras ya, terus juga hitungannya banyak akal. Jadi untuk di tahun ini bagi yang lahir di tahun kuda api, dalam perjalanan hidup itu dia bakal banyak kerjanya kita bilang ekstra keras dia dalam hidupnya dia. Kalau untuk hoki ya, yang paling pertama-tama itu adalah anjing ya. Shio anjing dalam urutan paling pertama paling hoki di tahun 2006 pas memasuki kuda api. Nah, itu adalah shio yang paling hoki. Kalau untuk urutan yang kedua itu adalah macan ya. Macan itu urutan kedua. Urutan yang ketiga itu adalah kambing, dan terakhir itu adalah babi. Jika shio anjing, macan, dan babi mendapati hoki di tahun ini, lain cerita dengan shio-shio yang bakal merasakan keterpurukan. Ada 5 shio yang dipesankan oleh Chesan untuk meningkatkan kehati-hatian. Selain shio kerbau dan kuda, ada shio kelinci, ayam, dan shio tikus. Paling pertama itu adalah shio tikus ya. Shio tikus harus hati-hati ya untuk di tahun 2026. Dan kedua itu adalah ayam ya, juga harus agak berhati-hati ya. Ketiga itu adalah shio kelinci ya. Kelinci itu juga harus agak hati-hati. Dan keempat itu adalah shio kuda. Dan terakhir itu adalah shio kerbau. Tapi memang, tidak hanya 5 shio yang akan menemukan titik-titik keterpurukan. Di tahun ini, semua orang harus berhati-hati jika ingin berbisnis. Para pengusaha juga tidak boleh terlalu ambisius apalagi terlalu percaya diri sehingga berinvestasi secara serampangan. Tahun ini adalah tahun yang tidak boleh gegabah dalam berinvestasi, karena kondisi perekonomian belum bisa bergerak secepat kuda berlari.
Memang kita bilang tahun ini kita bilang sebenarnya untuk dalam usaha atau ekonomi masih belum bagus banget ya hitungannya ya. Itu jadi kalau kita mau usaha atau mau invest ya tetap harus kita berpikir-pikir dengan ini dah lebih detail lah bilangnya, jangan sampai salah mengambil keputusan, takutnya ngejong ntar kita dapatnya itu. Dan juga jangan terburu-buru mengambil keputusan. Nah, yang harus kita hati-hati yaitu invest ya. Invest dalam hal apa nih hitungannya? Invest dalam hal saham atau mungkin hitungannya dalam usaha hitungannya. Itu harus agak hati-hati karena ini akan makin banyak penjahat-penjahat kita bilang, atau mungkin kita bilang banyak yang menipu hitungannya, diiming-imingin keuntungannya kamu dapat berapa, hitungannya dipamerin dia punya dapat berapa. Nah, itu harus agak hati-hati karena itu adalah jebakan. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan. Kondisi perekonomian yang belum membaik akan terasa semakin memprihatinkan karena bencana alam juga tak kunjung mereda. Jerit tangis masih terdengar menyedihkan. Tahun ini, Cesan melihat bakal banyak korban kebakaran yang melolong minta tolong. Masyarakat yang ada di Kalimantan harus berhati-hati, karena kebakaran di tahun kuda api jauh lebih mengerikan. Belum lagi gempa bumi, gunung meletus, hingga banjir bandang dan tanah longsor yang menjadi bencana rutin. Kalau untuk gempa sih kita bilang setiap tahun itu pasti gempa ya hitungannya ya. Kalau banjir juga setiap tahun itu pasti ada hitungannya ya. Nah, kalau untuk bencana pasti ada ya hitungannya. Cuma yang harus agak hati-hati untuk di tahun ini yaitu api. Ya, karena kan kita masuk itu kuda api. Nah, itu yang kita harus hati-hati, kebakaran itu yang harus kita dijaga ya, karena akan kebakaran di mana-mana dan juga ada sesuatu kebakaran besar juga. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, jadi pergantian hujan ini akan mendapatkan hitungannya musim kemarau cukup lumayan panjang. Nah, juga harus agak hati-hati dengan api karena kemarau kita panjang ya, cepat sekali kita bilang bisa membuat kebakaran. Takutnya kan kebakaran hutan, itu yang harus kita hati-hati. Jadi kita harus bisa membudidayakan kita punya hutan ya, jangan tebang pohon sembarangan. Itu yang harus kita jaga-jaga, jangan sampai hitungannya bencana ya di daerah masing-masing. Tahun kuda api juga masih memberi duka bagi kalangan selebriti. Akan banyak peristiwa besar yang mengejutkan setelah melewati bulan 2. Salah satu yang menggemparkan, bakal ada publik figur yang ditangkap polisi karena jeratan kasus narkoba. Selain masalah obat-obatan terlarang yang juga membuat tercengang, ada artis yang terbongkar perselingkuhannya. Kalau untuk public figure hitungannya seperti biasa ya, ada yang terjerat sama narkoba, itu pasti hitungan itu cowok ya hitungannya ya, saya lihat. Biasa rata-rata hitungannya perselingkuhan itu juga pasti ada. Sebagai ahli Feng Shui, Cesan melihat tahun kuda api bisa berbahaya bagi mereka yang tidak bisa mengikuti gerak kuda yang ingin berlari. Apalagi bencana alam juga masih sangat dominan di tahun ini. Lalu bagaimana dengan penglihatan suhu siam? Benarkah bencana bertambah membahayakan? Mengapa alam semakin sulit diprediksi? Banjir memang masih menjadi ancaman, bahkan setelah tahun baru Imlek. Sebagai ahli Feng Shui, suhu siam bisa menghitung akan ada kemalangan yang datang sekaitan dengan banjir. Dan yang membuatnya cemas adalah Jakarta. Sisi utara dan barat ibu kota harus diwaspadai, karena jika terjadi hujan lebat ditambah banjir rob, bisa tenggelam. Di bagian utara dan barat itu paling sangat dalam. Jadi awal mula itu pasti kan laut yang timbul. Sehingga tampungan air ini harus kemana? Pagar-pagar ini bisa berapa tahun bertahan? Ingat, air bisa menghancurkan batu. Berapa lama bertahan? Pasti akan jebol. Kebanjiran, curah hujan juga besar. Tiap tahun tanah juga menurun. Faktor alam. Memang susah. Saat ini,
Semesta seperti bertambah susah untuk dibaca pergerakan siklusnya. Bersama itu, banyak bencana akan terjadi. Hanya sayangnya, bencana datang dengan logikanya sendiri. Tidak bisa ditebak dengan tepat kapan ia datang. Manusia hanya diwajibkan mengantisipasi, sekaligus bersikap adil kepada alam tanpa mengeksploitasi berlebihan agar tidak ada kemurkaan yang menakutkan. Semua kemurkaan alam yang terjadi adalah cara memberi teguran agar berhenti membuat kerusakan. Suruh jelaskan di mana yang namanya hukum alam. Alam itu tidak ada satu orang pun yang bisa prediksi siapapun. Kapanpun alam akan murka, itu akan terjadi. Longsor, bencana alam ya, terutama. Jadi begini, bumi ini kan makin lama makin tua. Ya, manusia juga tidak bisa menjaga. Di sini gali, di sana menggali, longsor, tidak ada penanaman pohon kembali. Sebenarnya itu adalah apa? Teguran dari alam menurut suhu. Kalau tidak di stop dan tidak ada untuk memperbarui hutan ataupun seperti menghentikan tambang-tambang liar, itu akan pasti terjadi lagi makin dalam dan makin dalam. Selain mengingatkan banjir besar yang bisa saja kembali datang, Suhu Siam juga meminta semua orang untuk berhati-hati, terutama dalam mengelola hubungan dengan pasangan. Mereka yang unsur-unsur kehidupannya bertentangan dengan kuda api akan mendapatkan banyak kesulitan. Apalagi, ada tanda-tanda angka perceraian semakin meningkat akibat banyak faktor mulai dari ekonomi hingga perselingkuhan. Tidak semua berunsur, terutama kita lihat yang bersinyal tersebut, yang berunsur tersebut sama, ya kemungkinan mereka akan perceraian pasti. Sebenarnya sama saja, kita perceraian itu pernikahan kan berbalik ke individu. Kalau tidak ada kecocokan, bukan dengan sio. Tapi kita lihat dari zodiaknya, kita lihat. Lantas apa yang bisa diperbuat agar terhindar dari bencana serta segala yang membahayakan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tidak boleh lengah apalagi malas. Tahun ini, bencana tetap mendominasi. Tidak ada cara mengatasinya selain menata kembali kehidupan, serta menghentikan kerusakan alam. Merawat bumi yang sudah semakin tua adalah kewajiban bersama. Untuk alasan apapun, dilarang membuat kerusakan, karena akibatnya akan jauh lebih buruk. Tapi jika masih tetap membuat kerusakan, jangan salahkan alam jika terus terjadi bencana. Ya, pesan dari Suhu, paling kita coba merawat bumi ini, jangan sampai bumi kita rusak atau bumi ini sudah tua. Jangan di sana keuntungan ngeraup sendiri, akhirnya banjir semua. Setelah udah banjir, siapa yang disalahkan? Langit katanya, kan begitu. Kita juga menjaga alam, hidup kita keluar masuk juga diberkati. Tahun kuda api sedang dimulai, tapi banjir masih melanda, bahkan dengan daya rusak yang semakin parah. Sepanjang tahun ini juga masih banyak pertanda bencana yang mengerikan, sehingga hidup dibuat tidak tenang. Belum lagi kondisi ekonomi yang jauh dari stabil, sehingga kehidupan yang selaras masih jauh dari harapan. Tapi semogalah tahun kuda api tidak memberi kemalangan yang tak tertanggungkan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.